Nah, sebelum kita tanya jawab, saudara, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Karena pada akhirnya hidup ini sangat ditentukan lewat bagaimana cara kita dengar firman Tuhan. Saudara. Cara mendengar itu menentukan. Makanya makin kesini orang itu sebenarnya makin tidak mudah untuk bisa punya cara mendengar yang baik. Saya nggak tahu dengan saudara, apakah saudara pernah alami hal ini nggak? Saudara datang ke satu ibadah, entah itu komsel, ibadah seperti ini, atau ibadah raya, atau KKR. Hampir semua tempat pasti pujian penyembahan sebelum firman, betul nggak? Ada yang pernah datang nggak? Firman dulu baru pujian penyembahan, jarang ya, hampir nggak ada. Pokoknya kita nyanyi-nyanyi dulu, nyembah dulu baru dengar firman. Nah, banyak kali saya ngalamin hal ini. Pas pujian penyembahan, lo kok yang namanya connect itu kayak ke-charge gitu loh. Apalagi kalau lagunya relate, kita datang dengan beban berat gitu loh. Kayak pujian penyembahan tuh deep banget gitu, dalam banget gitu. Makanya orang lihat satu fenomena yang disebut revival di negara lain yang orang nyembah nggak berhenti-berhenti gitu loh. Ya. Nah, tapi pas firman, saya ini sering ngalamin gini, entah kenapa gak ada hujan, gak ada angin, gak begadang, saya tiba-tiba ngantuk dan tidak konsentrasi. Aneh bin ajaib gitu, jadi kayak apa sih ini? Gitu loh. Nanti setelah pengkhotbah bilang amin, wih seger lagi gitu loh, kayak normal lagi gitu, ini kehidupan normal. Nah, saya sadar bahwa pada dasarnya daging itu sulit terima firman. Pada dasarnya, makanya kita perlu effort gitu. Cari cara bagaimana kita bisa kepo sama firman, temukan caranya. Masing-masing beda gitu. Kalau saudara bosan dengar firman, baca buku, mungkin dengar di Spotify atau YouTube atau apa. Tapi jangan sampai kita itu kehilangan cara untuk bisa menikmati firman. Karena pada dasarnya daging itu sangat sulit untuk menerima firman. Adakah di antara kita yang tidak pernah bosan dengar firman? Enggak mungkin. Adakah yang gak pernah ngantuk? Gak mungkin. Bahkan orang bilang gini, kalau susah tidur jangan cari sanak, jangan cari obat tidur. Baca aja bilangan dan imamat. Tunggu obatnya akan bereaksi sebentar lagi. Iya kan, aneh kan? Aneh bin ajaib karena daging itu akan meronta-ronta. Waktu firman mau mendarat, makanya jangan saling menghakimi. Memang normalnya begitu. Siapapun gak ada yang kebal gitu. Ya, makanya kan sekarang orang perlu gimmick. Semua digimikin. Supaya apa? Supaya orang tertarik gitu. Tapi kalau dari kitanya tidak mengeluarkan effort, susah. Orang menyampaikan firman tuh sekarang kayak gini. Menunya misalnya nasi goreng telur. Sekarang nasi gorengnya dibentuk kayak beruang. Telurnya jadi selimut. Wih, orang jadi seneng. Padahal mah nasi goreng telur juga isinya. Tapi kan akhirnya kalau saudara tidak bisa mengeluarkan effortmu, maka saudara akan terjebak dalam gimmick-gimmick yang banyak orang buat hari ini. Dan gimmick gak membuat apa-apa, itu aksesoris doang. Ya saudara tahu ya, kadang-kadang kan pelayanan membuat gitu. Futsal bareng, fellowship bareng, itu kan supaya orang duduk dengar firman dengan enak. Iya kan? Tapi ternyata kan sulit, orang lebih tertarik dengan gimmicknya. Contoh lagi. Kalau saudara nonton pertandingan tinju, pasti pernah dong. Setiap ronde, pasti ada seorang perempuan yang keluar bawa angka. Nah kadang-kadang, terutama bapak-bapak nih, begitu tuh perempuan selesai, ditanya Pak ronde berapa nih? Berapa ya? Karena orang lebih tertarik sama yang bawanya dibanding informasi yang sebenarnya. Tujuan perempuan itu bawa apa sih? Cuma kasih tahu ini ronde berapa, udah titik. Ditampilin gitu juga orang tahu. 2, tapi kadang-kadang aksesoris membunuh pesan aslinya. Nah makanya jangan sampai tertipu. Ya, karena sekarang orang harus bangun itu. Orang harus bangun itu. Karena saya banyak keliling dan saya betapa kaget 2-3 tahun terakhir ini orang bangun aksesoris. Bukan esensi gitu. Saudara rasa itu gak bahwa kita nih jadi dibombardir dengan aksesoris supaya tertarik gitu. Dibuatlah ada tema yang menarik, didatangilah artis yang menarik, didatangilah paket-paket menarik gitu loh. Kalau datang dapat promo A, promo B, promo C, wah gitu. Tapi harus pada akhirnya semua harus bertanggung jawab pada kerinduan dan hatinya sendiri.
untuk haus dan kepo akan firman Tuhan. Saudara nggak makan, saudara kelaparan. Saudara nggak makan, saudara mati. Gitu. Jadi sekali lagi bersyukurlah buat fasilitas pagi hari ini, betul ya. Ibadah sebulan sekali, hari Sabtu jam 10. Waktu saya lihat, wih hebat juga loh, Sabtu jam 10. Datang ibadah. Wah itu harus diapresiasi itu. Karena sulit mendatangkan orang di hari Sabtu jam 10 pagi. Gitu. Nah sekarang kita udah gak bisa lagi datang berdasarkan undangan. Kalau saudara datang berdasarkan undangan, satu saat undangan akan berhenti. Satu saat orang-orang tidak ada lagi yang please datang dong, kamu pasti diberkati, tenang kok ibadahnya asik, nanti ada fellowship, nanti ada, nggak bisa. Gitu. Ada waktunya saudara nggak datang, ya saudara nggak makan, titik gitu. Ya, dan saudara nggak belajar, saudara nggak dapat sesuatu dan pada akhirnya ada hal-hal saudara yang hanya firman yang bisa supply sesuatu dalam hidup saudara. Saudara tidak akan temukan hal-hal lain di tempat lain selain firman. Makanya ini akan menjadi sebuah esensi, duduk, dengar, bertanya, pulang bawa sesuatu. Setuju saudara? Nah setiap kali saudara duduk dengar firman, makanya persiapkanlah kekepoan kita untuk mendapat dan menerima sesuatu. Saya kalau jadi saudara, saya tidak akan biarkan pembicara pulang dalam keadaan yang sama, bukan kitanya. Saya akan peres semua ilmunya dia, sampai kalau perlu saya spend uang, traktir, makan, peres sampai habis, baru pembicara suruh pulang. Saudara dapat ilmu yang saudara gak perlu belajar banyak, waktu belajar banyak, saudara gak perlu mulai dari nol. Betul gak? Sebenarnya itu privilege buat setiap kita. Ya, jadi sekali lagi saya dorong, kekepoan menentukan. Bahasa Alkitabnya, barang siapa yang haus dan lapar, ya tentu dia akan dikenyangkan. Nah, secara spesifik pagi ini saudara, setiap kali saudara dengar firman, pasti firman membangun kemampuan dalam hidup kita. Nah, saya mau bahas pagi hari ini salah satu kemampuan yang tidak boleh tidak dimiliki untuk anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kemampuan ini menentukan banyak hal, jodoh, finansial, apa yang terjadi di masa depan, pelayanan, pekerjaan, kemampuan ini menentukan banyak hal. Jadi banyak hal rasanya cukup bergantung dengan kemampuan ini. Nah, nama kemampuan ini adalah menunggu. Jadi saya kasih tema pagi ini ruang tunggu. Selamat datang di ruang tunggunya Tuhan. Ya, saudara, menunggu adalah hal yang krusial yang Tuhan mau kita miliki. Semua orang waktu dengar firman harus suka nunggu. Saudara gak tahu gimana caranya, saudara harus temukan kenikmatan dalam menunggu. Nah, saya mau tanya sebelum saya lanjutkan. Siapa di sini yang hobinya menunggu? Ada gak? Kalau ada, wih luar biasa. Seumur-umur baru ini saya temukan, luar biasa. Salut dan respect. Karena pada dasarnya coba tanya yang lain. Hobi nunggu gitu. Pokoknya saya paling passion nunggu. Semakin lama lampu merah, semakin bahagia saya. Wah. Semakin pendetanya khotbah lama, semakin bersuka cita saya. Semakin lift dipencet lama keluarnya, semakin saya bahagia. Kalau saya pesan makan, maka pesan saya berbeda dengan yang lain. Tolong pakai lama. Karena apa? Saya suka nunggu. Lihat kan? Handphonenya sengaja dibuat hang. Karena semakin lemot, semakin berbahagia saya. Iya kan? Jadi saudara harus tahu bahwa, tapi itu menarik. Nunggu itu penting. Nah hari ini sistem budaya, industri memberhangus kemampuan kita untuk menunggu. Lama masalah, itu masalahnya kan sekarang. Makanya kalau kita pesan makan jangan pakai lama. Karena lama itu masalah. Waktu handphone kita lemot itu masalah. Karena menunggu otak kita akan mencerna itu masalah. Kalau bisa cepat kenapa harus nunggu? Makanya orang suka dengar kata ini tahun percepatan. Betul.
Tapi jarak tempuh tidak dikurangi sama Tuhan. Tetap aja lama, cuma cepat aja jalannya. Tapi ininya lama juga. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena gini saudara. Alkitab terdiri dari dua bagian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan berikan sesuatu dalam hidup saya. Boom, ada yang langsung saudara terima. Ada. Apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan saudara terima. Langsung. Kenapa? Gini. Kalau saya janji sama saudara, misalnya gini, berikutnya kalau saya diundang lagi jam 10 pagi, saya berjanji saya akan bawa sarapan buat saudara semua. Wah, konsumsi urusan pembicara. Bulan depan, monggo. Ya oke. Kalau kan, oke. Tapi gak apa-apa, saya kan janji, ya kan? Saya janji nih, langsung nih kepada bosnya. Pokoknya misalnya bulan depan atau kapanpun saya datang, saya berjanji. Oke, itu kata kuncinya. Nah, setelah saya berjanji, saudara semua ngapain? Nunggu. Makanya kenapa Tuhan kasih janji Tuhan? Supaya kita nunggu. Satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Habis itu apa? Nunggu. Tidak baik bagi seorang hidup seorang diri. Amin. Habis itu apa? Nunggu. Ya kan? Ya. Apalah saudara, kamu akan terus naik dan tidak turun. Tenang, masa depanmu penuh pengharapan. Habis itu nunggu. Gak ada yang langsung. Yang mungkin ada 1-2 kali, tapi kebanyakan kenapa dikasih janji? Supaya kita belajar nunggu. Makanya aneh, kalau orang dengar firman, mau melakukan firman, lalu gak suka nunggu. Karena firman sangat berhubungan dengan faktor menunggu. Karena yang dirubah firman bukan golden hand, tapi golden heart dalam kita. Makanya nunggu itu penting. Jadi ikut Tuhan jangan buru-buru minta sesuatu. Persiapkan waktu kita terima, kita gak norak dan makin jauh dari Tuhan. Amin. Ya, jadi gini, saudara nggak bisa. Oh ya, ini makanya gini, penundaan itu penting, pembatalan itu penting, jomblo itu penting. Karena salah satu proses saudara menemukan pasangan hidup dan pernikahan yang hebat, nunggu. Gak bisa nunggu, mau bangun keluarga macam apa? Contoh. Tidak ada satu pendeta, pendoa, syafaat, atau siapapun yang rohani, nabi sekalipun, yang berdoa pada istrinya yang baru umur 4 bulan, dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ini tahun percepatan, 5 bulan lahir normal dalam nama Yesus. Nggak ada. Saudara harus nunggu. Mau saudara percaya, mujizat terjadi, betul, tetap nunggu. Siapa percaya, tadi dia bilang dari dalam kandungan semua kita sudah dipersiapkan Tuhan. Amin. Tidak ada yang ketika benih itu jadi tidak ada rencana Tuhan. Saudara lihat di Yeremia waktu kita masih bakal anak, dia sudah menetapkan kita menjadi nabi dan bagi bangsa-bangsa. Proses apa yang semua kita di ruangan ini alami ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita? Nunggu. Betul gak? Nunggu. Maka saya bilang menunggu dan pernikahan, menunggu dan hubungan itu gak bisa dipisahkan. Jerapah lahir, 4 jam kemudian anaknya jalan. Saudara gak bisa mendoakan seorang anak yang baru 3 bulan. Dalam nama Yesus bulan depan ikut maraton, gak bisa. Tunggu sampai waktunya jalan. Sampai waktunya makan normal. Makanya kehidupan ini kita diatur oleh waktu dan ruang tunggu. Betul gak? Semua nunggu. Suruh nunggu pencet lift, suruh nunggu parkir, suruh nunggu lampu merah. Kalau saudara mau pulang minimal saudara nunggu saya selesai khotbah. Itu minimal. Betul gak? Jadi ya firman akan mendorong saudara untuk taruh respect dan rasa hormat juga kepada proses menunggu.
pacarannya sama dia. Dia nikahnya sama orang lain. Nunggu tuh bagus. Nunggu itu baik. Makanya ada orang bilang ya, lebih baik ditertawakan orang lama tidak nikah dibanding cepat nikah tidak bisa ketawa habis itu dalam pernikahannya. Betul gak? Ada hal-hal yang gak bisa ditentukan dengan kecepatan. Dengar baik, arah lebih penting dari kecepatan. Mau duluan, monggo. Saya memperhitungkan arah. Belum tentu yang duluan nyampe duluan. Makanya kadang-kadang saya sering bilang duluan aja nanti gue depanan. Wah. Karena gini, kadang-kadang kita perlu berhenti untuk lebih cepat sampai. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita perlu berhenti dan tidak gaspol untuk mendapatkan sesuatu yang esensi. Kontekstual hari ini, mari respect dengan semua fase-fase menunggu. Jadi bilang sama orang kanan kirinya, selamat datang di ruang tunggunya Tuhan. Ya, waiting room. Nah, saya mau tanya saudara, menunggu memunculkan asli kita, benar gak? Sabar apa enggak? Percaya Tuhan apa enggak? Biasanya orang buat plan B, plan C di ruang tunggu. Dan biasanya dia tidak mengalami hal yang esensi ketika dia merubah arah di ruang tunggu. Abraham sempat banting setir buat plan B, lahirlah Ismail. Karena apa? Karena tidak mampu menunggu. Menunggu akan memunculkan ketidakberdayaan kita. Aslinya kita. Lihat anak-anak sekarang, sulit disuruh nunggu. Saya pernah tes ponakan-ponakan saya yang masih bocah. Saya berjanji saya akan belikan es krim kalau mereka tahan tidak ngapa-ngapain 5 menit. Belum sampai 1 menit kaki udah goyang. Makanya anak sekarang perlu game, perlu dengar musik. Karena gak bisa nunggu. Nunggu, ngapain? Gak ngapa-ngapain. Sampai kapan? Gak tahu. Wah, itu mengerikan. Itu mengerikan buat banyak orang hari-hari ini. Harus ada sesuatu. Harus ada isi sesuatu. Kadang-kadang cara Tuhan pakai kita, diam, duduk, gak ngapa-ngapain. Sampai kapan? Gak tahu. Disitulah kita belajar percaya. Oke, kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat. Saya ajak kita buka Alkitab kita, lalu kita lihat Kisah Rasul 1. Ayat yang keempat. Oke, yang sudah dapat boleh bilang amin. Oke, sebelum kita baca, saudara lihat dulu ke depan sebentar. Yesus itu ngajar banyak hal sama murid-muridnya karena dia guru yang baik, betul? Nah, ayat yang akan kita baca adalah pelajaran terakhir. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pelajaran terakhir sebelum ujian praktek. Ya, jadi ini penting nih. Di antara hal penting ini ditaruh di terakhir supaya murid-murid ngedong, nangkep dalam pikiran dan hati. Kalau mau merubah bangsa, pelajari pelajaran terakhir ini. Nah, kita baca sama-sama, teman-teman. Hitungan ketiga, semua siap? 2, 3. Oke, lihat ke depan semua. Jadi apa pelajaran terakhir? Makan, habis itu belajar. Perut terbuka, hati terbuka. Ya, itu kan. Maka Yesus tuh tahu, makan dulu baru belajar dulu. Nah, apa pelajaran terakhir? Yesus bilang gini sama murid-muridnya. Diem, jangan kemana-mana. Ngapain? Nunggu janji Bapa. Diem, jangan kemana-mana. Tenang, nunggu. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Cluenya tidak ada. Bocorannya tidak ada. SOP-nya tidak ada. Tidak dikasih tahu di awal. Semua orang akan kuat nunggu kalau jelas sampai kapan nunggunya. Ya kan, makanya orang gak suka digantungin. Karena gak jelas sampai kapan waktunya. Gitu. Membutuhkan informasi tentang sampai kapan nunggu, itu nolong kalau ketika kita lagi nunggu.
Tapi tidak di dalam Tuhan. Tidak. Saudara tidak akan dikasih clue. Saudara tidak akan dikasih gambaran, bisikan, tidak. Diam, duduk, tunggu. Sampai kapan? Enggak tahu. Tanpa orang sadari ketika dia taat dan nunggu. Meskipun enggak nambah sesuatu, tapi sesuatu berubah di dalam kita. Iman sejatinya kita pelajari di ruang tunggu. Bukan hanya di kelas, KKR, tempat ibadah. Waktu kamu lagi nunggu. Makanya banyak orang suka doa. Ya ini kalau dulu film waktu saya anak-anak ada namanya Power Ranger. ya ketahuan ya umurnya Power Ranger tuh aduh. Jadi Power Ranger tuh ada 5 apa 6 orang warna-warni ceritanya pahlawan gitulah. Dan setiap kali ada kebutuhan maka cuma membutuhkan sekian waktu berubah jadi pahlawan. ya. Doa Power Ranger tuh gini, misalnya kita doa buat orang tua kita. Oh Tuhan, orang tuaku ini perlu Engkau dalam nama Yesus. Malam kita doa malamnya, tiba-tiba orang tua kita bangun jam 12 malam dan berkata, saatnya berubah. Besok pagi langsung berubah, minggu depan kesaksian di gereja. Wah, teorinya begitu. Tapi kadang butuh 10 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Betul gak? Makanya sulitnya menjangkau jiwa ketika orang-orang mulai masuk dalam fase nunggu. Gitu. Saya sempat melayani seorang stand up comedian yang namanya Coki Pardede. Seorang mantan Kristen, seorang agnostik, seorang pemakai narkoba, seorang yang banyak kontroversinya gitu. Orang banyak melihat saya sekarang mendampingi beberapa orang, tapi mereka nggak tahu saya mendampingi itu lebih dari 2,5 tahun satu orang. Dan itu termasuk cepat. Ada orang-orang yang saya dampingi 9 tahun, 12 tahun. Saudara tahu untuk saya bisa berdiri hari ini butuh berapa tahun? 9 tahun. Hamba Tuhan datang dan pergi doain saya. Dulu kalau ada pendeta datang ke rumah saya umpetin sendalnya. Supaya apa? Kapok datang lagi. Dan banyak pendeta dan pelayanan kapok. Karena orang model saya membutuhkan waktu. Makanya orang-orang yang selalu bilang gini, emang cuma lo doang satu orang di gereja, next, ganti. Gak bisa. Ada pelayanan-pelayanan, ada hal-hal tertentu, pekerjaan pernikahan yang sakral. Dibentuk oleh waktu. Maka saudara gak bisa tengking, dalam nama Yesus saya tolak semua bentuk lambatan, gak bisa. Kecuali kita lewati dan kita jalani. Yang setuju, katakan amin. Saudara, orang tuh berpikir, kalau hidup saya ketambahan sesuatu pasti lebih baik. Makanya banyak orang datang sama Tuhan, doanya Tuhan biar usahaku lebih baik, singkirkan sainganku dalam nama Yesus, berkati kuliahku, berkati pekerjaanku. Orang selalu datang untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, Alkitab mencatat sebelum kita minta, Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan. Jangan berperilaku seperti orang yang tidak kenal Tuhan dalam kontekstual. Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan. Yang Tuhan mau bukan datang minta. Saya ulangi, yang Tuhan mau bukan cuma datang minta aja. Anak yang bungsu berimajinasi. Kalau hidup saya tertambah warisan, tentu lebih baik. Pasti siapa yang gak mau hidup lebih baik? Jadi apa yang dia lakukan? Menemukan warisan dan menghidupi warisan itu. Ya, semua juga mau. Siapa yang gak suka pertambahan? Kita semua suka pertambahan, betul gak? Saudara. Ya, kadang-kadang kita dihitung sama orang juga lewat apa yang kita punya. Jadi menarik nih ikut Tuhan. Dari sakit bisa sembuh, dari miskin bisa kaya, dari jomblo bisa punya pasangan hidup. Wah menarik, makanya banyak orang ikut Tuhan mental subsidi. Enak juga ikut Tuhan, makanya lo ikut Tuhan kayak gua. Dulu begini, sekarang begini. Itu level paling rendah. Sama seperti anak yang bungsu. Datang sama bapaknya minta warisan. Kalau saudara datang sama Tuhan paksa minta sesuatu, saya punya kabar baik. Saudara bisa dapat. Saudara bisa dapat.
tapi dia memberikan dengan air mata. Kenapa? Begitu itu di tangan kita, detik itu kita kehilangan Tuhan. Si bungsu membawa warisan. Hidup lebih baik menanti. Ternyata zong, tidak. Alkitab mencatat dia berakhir di kandang babi. Yang makan ampas babinya aja gak bisa. Siapa bilang kalau kita ketambahan banyak hal, hidup kita bahagia? Ya, orang bisa ketambahan banyak hal, pukul orang masuk ICU urusan hukum sekarang. Berurusan dengan KPK, berurusan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Saudara lihat betapa blundernya banyak orang hari-hari ini yang punya sesuatu. Ini gini deh, saudara buka mata, lihat nama-nama Kristen populer hari ini. Eliezer, Lukas, Joshua. Lihat, jadi orang bernafsu mendapatkan sesuatu, sampai sesuatu, tapi dia tidak perhitungkan nilai sakral ini. Apa itu? Nunggu. Ada waktunya, belum waktunya. Maka segala sesuatu indah pada waktunya, kalau belum waktunya belum indah. Orang tuh banyak potong jalur aja. Pelayanan di sini dihambat, mau bertumbuh di sini dihambat, cari tempat lain. Karena tempat lain bisa lebih cepat. Jadi proses pasti menghasilkan hasil yang sesuatu, yang sebenarnya. Anak yang bungsu tidak memperhitungkan nilai sakral ini. Nunggu. Ada waktunya warisan itu sampai. Sebelum waktunya jangan korek itu warisan. Itu menghancurkan hidup kita. Untuk bisa bertahan di ruang tunggu, kita butuh Tuhan. Disitulah kita butuh Tuhan. Amin. Karena ruang tunggu tidak selamanya menjadi ruangan dalam hidup kita. Satu saat semua orang akan keluar dari ruang tunggu dan menikmati yang namanya penggenapan janji Tuhan. Amin. Ya, semua ada waktunya keluar dari ruang tunggu. Tapi gini saudara, makanya kalau saudara ke salon, ruang tunggunya sekarang pasti dibuat menarik. Ada makanan minuman yang bisa di-refill. Majalah-majalah, kenapa? Orang gak suka nunggu. Sama kalau saudara ke bengkel, sekarang bengkel mobil ruang tunggunya keren-keren. Karena orang bisa kehilangan Matius, Markus, Lukas ketika lagi nunggu. Kapan orang kilaf? Kalau lagi nunggu. Nah itu sebabnya sekali lagi pesan sederhana pagi hari ini, selamat datang di ruang tunggu Tuhan. Dan jangan biarkan kita mengambil keputusan salah ketika Tuhan lagi bawa kita menunggu. Amin. Mari buka Mazmur 133. Mazmur 133. Ayat 1 sampai 3. Boleh satu orang bantu saya baca? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Siapa aja? Monggo silakan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab sanalah Tuhan memerintahkan tentang kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat, menarik di ayat ketiga. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Keren banget kan? Blessing terhadap sebuah kehidupan selama-lamanya. Tapi ingat ayat itu ya. Nah, ayat ini kan sering dibuat lagu ya. Banyak banget versinya. Nah, saya dulu berpikir cara Tuhan memberkati itu ada caranya. Mirip lagu yang populer zaman awal-awal saya bertobat tahun 2000-an. Terus masih ada yang tahu nggak? Anggur baru tercurah, ya kan? Penuhi umatnya. Terus ada gayanya. Sama, gayanya apa? Ciprat-ciprat, betul kan? Ayo angkat tangannya. Waduh, itu mah dulu heboh banget. Bisa sampai ular-ular. Ciprat-ciprat, anggur baru. Nah, biasanya dimodif sama WL-nya. Jangan cuma ciprat-ciprat. Ambil ember, guyur kanan kirinya. Wah, dulu imajinasi saya ember gimana? Oh, ternyata gaya gitu. Anggur baru. Wah, heboh bener. Nah,
Jadi dulu itu gara-gara WL itu, saya berpikir cara Tuhan memberkati adalah dia cari siapa yang paling butuh berkat, terus Tuhan bawa ember berkat, dibiur gitu. Wah. Kurang lebih sampai 5-10 tahun setelah saya bertobat, saya masih berpikiran kayak gitu, gara-gara lagu itu. Anggur baru dan bawa ember. Tapi ternyata tidak. Berkat itu ada sistematisnya. Lihat lagi tadi Mazmur 133 ya. Nih, saudara, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan saya. Ketika minyak ada di kepala, janggut ngapain sudah? Nunggu. Karena nggak pure gitu loh. Ternyata berkat itu ada sistematisnya. Dari kepala sampai kaki. Kan bilang meleleh, betul kan? Bahasa yang kita baca kan meleleh. Meleleh kan artinya mengalir pelan-pelan. Jadi ketika minyak ada di kepala, janggut itu belum kena minyak. Dia nunggu meleleh ke leher jubah, nanti ekor jubah paling terakhir. Betul gak? Jadi gak mungkin orang pengen diberkati Tuhan tapi gak suka nunggu. Karena nunggu itu semacam finishing dari semua rencana indah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Khotbah yang enak banget dikhotbahin tapi sulit banget untuk dilakukan. Ya kan saudara, karena ya sekali lagi gak banyak yang suka menunggu, betul gak? Ya. Sekali lagi saudara, kalau saudara mau rencana Tuhan digenapi, mulailah bangun kemampuan menunggu. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Ini terjadi kurang lebih 8 tahun yang lalu. Saya pulang pelayanan, naik mobil menuju rumah saya. Lalu tiba-tiba di jalan sempit ada beberapa motor menghadang saya dan satu mobil menghadang saya. Mereka sudah incar mobil saya. Nah, sebelum kejadian itu, namanya Jakarta macet kan. Saya punya hobi itu dengar kaset khotbah, CD khotbah. Jadi saya di mobil menuju pulang, dengar khotbah. Wih, betapa dalam hadirat Tuhan. Tinggal tenang. Tahu-tahu kejadian gak sampai 5 menit mereka rampas mobil saya keluar, saya selamatkan satu ransel saya. Bus, dibawa mobil saya. Baru masa datang. Sekilas Matius, Markus, Lukas hilang di kepala saya. Lu saudara tahu apa yang muncul di otak saya? Katanya tidak satu helai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Mana? Saya dengar khotbah, ingat kita itu biji mata Tuhan. Siapa yang colek hidup kita berurusan dengan Tuhan. Mana? Dalam hati saya, kalau mobil Tuhan gak bisa jaga, gimana dengan hidup saya? Saya tidak pakai mobil itu untuk maksiat, saya dari gereja. Saya dengar kaset khotbah, kurang rohani apa? Pagi saat teduh, saya melayani full time. Mobil itu buat sekolah minggu, buat orang sakit, jenazah aja belum pernah masuk di mobil itu. Tapi orang pindahan itu mobil operasional gereja. Lalu saya mulai berpikir gini, itu gak pernah doa, itu boro-boro inget Tuhan. Mobilnya dari 2 jadi 5. Saya udah satu-satunya hilang. Terjadi sebuah tabrakan paradigma. Ya, mobil diambil, terjadi juga tabrakan di paradigma saya. Nah, saudara, kita itu perlu waktu untuk menerjemahkan apa yang jadi rencana Tuhan. Maka kalau saudara gak suka nunggu, maka saudara akan masuk dalam kebiasaan ini. Menyimpulkan sesuatu yang terlalu cepat. Apa ya kalau kita overthinking? Simpul. Itu macam netizen yang tiba-tiba suka apa yang di sini muncul, salibkan dia. Karena apa yang dipikirin di posting, betul gak? Saya butuh waktu kurang lebih dari 2 minggu. Ya, jadilah tenang supaya bisa berdoa, oke lah semua. Menjelang minggu ketiga, polisi menghubungi saya. Mobilnya ketemu. Dan 2 hari sebelum mobil saya ketemu, salah satu pelaku menghubungi saya, saudara. Loh kok bisa? Karena pelaku yang ngambil mobil saya orang Kristen, saudara. Percaya Yesus. Satu suku lagi sama saya. Coba itu. Kenapa dihubungin saya? Ketika dia nih yang nyetir nih, karena berapa orang. Yang nyetir
tidak mematikan khotbah yang saya lagi dengar. Wah, mungkin tiba-tiba khotbah itu jangan ingin memiliki milik sesamamu dulu. Intinya dia dijamah oleh khotbah itu. Ada kartu nama saya di situ, seorang pendeta. Dia minta maaf, dia minta saya doakan dia, istri dan anaknya terima Tuhan. Proses berlanjut, satu keluarga saya doakan terima Yesus. Mobilnya balik. Soal bayangkan, kalau saya waktu itu komplain, gak ada lagi lah pelayanan. Susah, bayar harga mulu. Rencana itu butuh waktu. Dan gak mungkin gak indah pada akhirnya. Tapi waktu harus jadi tempat yang mulia di dalam perjalanan iman kita. Saudara yang masih single, respect sama waktu menunggu pasangan yang tepat. Amin. Amin. Jangan buru-buru. Ada orang bilang sama saya gini, Kak doakan Kak. Ada 5 orang yang lagi saya doakan. Biar Tuhan berikan saya hikmat mana yang Tuhan pilih buat yang terbaik buat saya. Lalu saya bilang gini, jangan sombong lu, belum tentu 5-5-nya mau lu. Loh kenapa kamu merasa ini banget gitu loh, 5-5 harus mau sama saya. Waktu. Maka kalau saudara sedang pacaran, waktu yang menentukan. Maka saya tidak mendukung gerakan anti pacaran. Gak. Karena kita perlu waktu untuk menelaah satu sama lain. Waktu yang membuktikan sebuah pelayanan, waktu yang membuktikan, maka jangan buru-buru. Alkitab berkata yang tergesa-gesa biasanya nyasar gitu. Intinya, mari sama-sama kita hormati waktu. Kalau hari ini saudara sedang ada di ruang tunggu, saya berdoa saudara kuat di dalam Tuhan. Kalau hari ini ada yang saudara sedang tunggu sampai bosen, sampai capek, bahkan saudara ada di satu limit, saudara udah gak kuat lagi nunggu. Saya berdoa pagi ini Tuhan kasih kekuatan baru buat saudara. Amin. Jadi sekali lagi selamat datang di ruang tunggu Tuhan. Ini bukan ruang permanen. Satu saat kita akan keluar dari ruang tunggu, menggenapi semua rencana yang indah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur biar hari ini kami boleh belajar ya Tuhan. Sebelum kami melakukan banyak hal, menerima banyak hal, biarlah kemampuan menunggu senantiasa ada dalam kehidupan setiap kami. Jangan biarkan kami goyah kalau kami sedang ada di ruang tunggu. Jangan biarkan kami mundur dan berhenti waktu kami di ruang tunggu. Bawa kami keluar menggenapi rencanamu yang indah, tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita yang bersyukur bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, sekarang mungkin saya akan undang Pastor Yeri lagi untuk Q&A di depan. Ini udah banyak pertanyaan dari Sli Dodo, dari teman-teman semuanya. Mungkin kita langsung saja, saya akan bacakan satu persatu. Kalau misalnya teman-teman dibuka di situ, terus kemudian, wah ini cocok banget nih sama pertanyaan saya nih. Yuk dikasih jempol aja, kayak wah ini belum ada yang cocok, langsung tanya aja. Ya, tadi seperti pesan Pastor Eri, tanyain semuanya aja. Kita peras beliau habis-habisan. Oke, begitu ya Pastor ya. Iya dong. Oke, nah langsung ya Pastor ya, ini ada pertanyaan pertama. Dari Mawar namanya. Enggak. Ngomong soal nunggu, lihat kasusnya Coki Pardede, kan Pastor juga nunggu sampai dia mau terima Tuhan lagi. Bahkan mungkin masih menunggu ya Pastor ya. Tapi dia berkali-kali juga bilang gak berminat masuk Kristen. Nah alasannya Pastor tetap nunggu itu apa? Kan dia udah state gak mau gitu. Kadang itu kita sulit berbuat baik tanpa pamrih gitu. Waktu Yesus buat mujizat ngerubah air jadi anggur, kan ada yang minum anggur cuma buat mabok doang terus pulang gitu. Bukan untuk percaya Yesus gitu. Nah kenapa sekarang kita sangat segmented banget gitu dalam berbuat kebaikan, dalam menolong, dan jadi tanpa disadari menurut saya, makanya banyak orang memilih seperti Coki, agnostik gitu. Karena penginjilan itu terlihat sebagai seperti orang memprospek dalam multi level marketing. Orang sales lah ya. Iya. Apa kabar lo? Udah lama gak ketemuan. Yuk
gitu kan. Weh apa kabar gini-gini 5 menit doang awal basa-basi sisanya lu udah bergereja belum? Lu ke gereja gue dong gini. Gue udah bergereja sih, gereja lu oke nggak? Coba lu compare dengan jadi kok jadi closingan gitu. Kenapa kok ikut Tuhan jadi kompetitif banget gitu? Ya kan, kalau soal lihat di sosial media orang bicara soal login, logout. Jadi apa menariknya Tuhan hanya ditaruh di dalam satu kerangka namanya kompetisi. Begitu. Makanya dalam kontekstual coki, which is kalau saya ngomong ya ini secara pribadi dan personal, ya ketertarikan dia sudah ada tapi personal. Yang keluar tuh personal branding. Dan dia kerja dari personal branding itu. Kalau saya cut personal brandingnya, saya meng-cut pemasukan dia dong. Ya, karena pada sejatinya adalah esensinya itu sendiri gitu. Tapi dalam kontekstual umum, saya mendampingi orang ya sampai kapan saya menunggu dia terima Tuhan, sampai Tuhan juga nunggu dia. Kalau Tuhan masih nunggu dia ya kita harusnya representatif Tuhan gitu loh. Sabarnya, waktunya kan harusnya dari Tuhan gitu. Orang mau nunggu saya, kenapa saya nggak mau nunggu orang gitu. Lagi pula buat saya, closingan itu bukan satu-satunya gitu. Yang saya konsentrasi adalah bagaimana secara tulus dan murni saya melakukan kebaikan yang Tuhan sudah lakukan sama hidup saya tanpa pamrih gitu. Makanya kan sekarang isu kita apa sih, banyak gereja ditutup di Bekasi, kristenisasi terselubung. Bikin sembako gratis, bikin apa, ujung-ujungnya diem. Itu kan ngeprank. Orang juga gak mau lah di prank gitu loh. Makanya waktu itu menjadi krusial di mana kita kasih kesempatan orang itu untuk benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya bilang saya model yang sangat keras, saya model dulu yang Alkitab itu bisa saya robek untuk sebagai bungkus saya ngeganja dulu buat papir. Sampai sebegitunya Alkitab itu alas bong sabu-sabu saya gitu. Artinya boro-boro respect. Nah yang bisa merubah orang saya adalah Tuhan. Dan yang dibutuhkan antara orang yang mau melayani saya dan Tuhan adalah waktu. Kalau saya dipaksakan gitu ditodong senjata, terima Tuhan gak lo? Ya iyalah daripada mati. Tapi belum waktu yang tepat, maka saya cuma ya berhenti karena terpaksa aja gitu. Karena lagi gak ada pacar aja misalnya, kalau gitu ada pacar ya nantilah. Jadi akhirnya tanpa proses waktu menurut saya nih ya, orang akhirnya menggunakan Tuhan kayak ATM aja, pas perlu dipakai, pas enggak dikantongin karena tidak ada proses waktu gitu. Mantap. Ini pun secara general Tuhan Yesus mati buat kita belum tentu kita percaya sama Tuhan Yesus. Iya, itu Betul dia. Ya? Iya, oke. Mantap Pastor. Nah ini mendadak ada jempol yang naik, 4 orang jempol. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bisa tetap kuat dan tetap percaya dalam menunggu. Terutama di saat mulai bingung atau kecewa. Ya. Jadi di ruang tunggu itu kan Tuhan hadir di situ. Supaya kita tidak fokusnya ke kecewa, ke marah, ke semua. Tapi kita tetap terfokus ke Tuhan di ruang tunggu tersebut. Jadi kita bukan mengejar kapan keluarnya. Tapi bahkan kita bisa enjoy bersama Tuhan di ruang tunggu. Gitu. Makanya orang itu biasanya enjoy sama Tuhan ketika lagi single biasanya. Karena belum banyak distract dan sebagainya. Nanti juga sudah bangun hubungan ya, tetap Tuhan tuh tetap jadi senternya. Gitu. Ketakutan wajar, kebingungan juga wajar karena nggak tahu nunggunya sampai kapan kan. Tapi di titik ketakutan dan kebingungan itu, disitulah kita berkolaborasi dengan Tuhan sampai rencananya digenapi. Paling enggak bingung di dalam Tuhan dan di luar Tuhan lebih enak bingung di dalam Tuhan sih gitu. Kan di luar Tuhan pun juga tetap bingung. Tetap bingung juga gitu. Enggak di dalam Tuhan pun juga ada ruang tunggu kan Pastor? Iya. Betul kan ya? Betul. Sama-sama ruang tunggu kan? Sama-sama nunggu. Cuma betul. sendiri apa enggak gitu ya Pastor ya? Mantap. Tapi pertanyaan follow up yang tadi ya mungkin ya. Kalau udah kelanjur kecewa tuh gimana sih Pastor? Ya urusan kecewa kita harus selesaikan dengan hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan siapapun. Begitu. Jadi tidak ada yang bisa mengisi kecewaan kita selain Tuhan. Makanya gini, tidak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Waduh. You are my sunshine. Iya, kalau ada orang yang jadi matahari dalam hidup kita, begitu dia tidak ada gelap gulita hidup kita. Waduh, benar juga. Jadi makanya saya nggak percaya, di balik laki-laki hebat,
pasti ada wanita luar biasa. Oh tidak, wah, laki-laki harus bisa tetap jadi orang hebat, ada atau tidak ada orang hebat di sebelahnya. Mantap. Gitu. Itu harga matinya. Makanya kita nggak bisa di ruang tunggu, saudara nggak bisa bergantung dengan siapapun. Nggak ada yang boleh jadi support system terbaik. Mau itu komunitas, gereja lokal, pastor, coach atau siapapun. Karena kalau itu terjadi, dia tidak ada, gelap gulita hidup kita. Benar. Makanya kalau orang bangun hubungan dengan alasan kesepian, salah besar itu menurut saya. Karena pacaran, pernikahan justru bisa menunjukkan betapa kesepiannya kita tanpa kehadiran Tuhan. Makanya bahasa klasiknya, Bang, aku kan harus cari orang untuk melengkapi hidupku. Cacat dong sebelumnya. Nah, benar juga. Melengkapi hidup carinya sama Tuhan, bukan sama pasangan. Karena tidak mungkin pasangan memperlengkapi kita, sedangkan dia juga tidak penuh. Gitu. Bagaimana mungkin WhatsApp di-read doang aja kita kecewa. Gitu kan, gak dibalas di-read doang. Padahal online gitu. Giliran grup-grup lain dibales gitu. Ya kan? Belum kadang-kadang orang bikin grup baru, WhatsApp baru yang gak ada kitanya. Gitu. Terus keceplosan lagi sama kita. Salah kirim tuh. Nah, itu. Tapi makanya harusnya kehidupan bersama Tuhan adalah kehidupan yang semakin kuat dalam kesendirian. Bukan egosentris ya, gitu loh. Tapi dia nggak takut menghadapi masalah-masalah kesendirian dengan Tuhan, gitu. Nah itu dibentuk di ruang tunggu, percaya saya dibentuk di ruang tunggu. Mantap. Ini kalau misalnya teman-teman yang mau lebih dalam lagi soal masalah prinsip-prinsip kejombloan, mungkin bisa lihat yang Christopher Tapiheru ya, Pastor Christopher Tapiheru yang sebelumnya, judulnya Johan, jomblo buat Tuhan, Pastor. Mirip banget apa yang seperti Pastor katakan tadi, mantap. Oke, yang berikutnya Pastor ada lagi nih. Nah, ini kadang-kadang kita tuh bingung loh Pastor. Kapan kita harus nunggu? Kapan kita harus bertindak? Maksudnya kadang-kadang kita sadar kita di ruang tunggu nih, tapi kadang-kadang, jangan-jangan opportunity ini gue harus ambil nih gitu-gitu. Menunggu adalah bagian dari bertindak. No, bener juga sih, aktivitinya menunggu ya. Iya, jadi jangan dipisahin gitu loh. Iya kan, karena banyak pesan tersirat yang sebenarnya perlu kita dalami. Makanya menunggu tuh mendapatkan definisi sejatinya. Gitu. Contoh, saya tuh pernah pelayanan ke Manado, itu butuh sekitar 3 jam di pesawat. Nah satu kali itu saya naik Batik Air, saya ingat. Di depan saya tuh ada layar yang ada dan ada tayangan-tayangannya. Nah satu kali itu saya bosen berat. Saya ngerasa pesawat itu kayak keong gitu. Saya pernah gak naik bus atau naik apa. Lama banget ya. Kenapa hidup kayak gini ya? Terus seru mati gaya gitu dah. Gini salah. Seru tuh apa yang saya tonton? Cuma pesawat yang dari Jakarta Manado Sama yang banget, gini doang yang sama kayak keong. banget ya. Bener-bener mati gaya gitu. Dan itu ternyata sering terjadi gitu. Kenapa kok yang lain kayaknya. Nah waktu saya lihat di layar itu kecepatan pesawat 988 km per jam. Siapa bilang saya sedang kayak keong? Saya sedang cepet. Cuma perasaan saya aja. Perasaan saya tidak mewakili realita sebenarnya. Kenapa itu miss? Karena saya tidak memberikan ruang tunggu dalam ruang renung. Sehingga saya mendapatkan poin yang sebenarnya. Gitu. Jadi banyak orang ngerasa hidup kayak keong gitu. Kok yang lain cepet, saya kok gini-gini aja. Siapa bilang? Padahal dalam kecepatan penuh. Cuma perasaan aja lalu kita simpulkan. Nah makanya kenapa kadang-kadang Tuhan kasih kita ruang tunggu untuk kita mikir. Bener gak yang kita lihat? Ini bener gak? Gitu. Kapan harus bertindak? Kapan harus nunggu? Obyeknya dulu kita lihat. Ini bener apa enggak? Gitu. Ya kan? Kita sedang dalam situasi seperti apa? Kita sedang melihat hal yang benar apa enggak? Ini penting soalnya. Karena gini, murid-murid pernah ketemu Yesus lalu bilang hantu kan? Iya benar. Coba, untung Yesus gak baperan. Iya, tapi bisa salah lihat, maksudnya kita bisa salah menerjemahkan orang baik kita bilang hantu. Kita bisa lihat orang tua kita kayak setan nanti. Kita bisa lihat pasangan kita kayak setan. Dan itu bisa salah. Makanya firman menolong kita untuk mendefinisi ulang dan menemukan esensinya. Contoh satu lagi. Yohanes selalu melihat Yesus sebagai anak domba Allah. Lihat aja tulisannya. Sampai Wahyu ditulis. Bagi dia yang bertahta dan anak domba. Kenapa dia anak domba melulu? Karena kacamatanya adalah Yesus anak domba. Satu kali Wahyu 5
Dibawalah dia di satu tempat. Lalu untuk pertama kalinya dia menyebut singa dari Yehuda. Jadi dilihat gini domba, anak domba. Dilihat dari atas, singa. Perspektif yang berbeda. Makanya nunggu itu penting. Untuk kita mendapatkan satu perspektif, cara lihat, cara pandang, cara nilai. Cara semuanya. Baru kita mendefinisikan kapan jalan, kapan enggak. Sehingga kita tidak menjadi orang yang didirect terus. Kak, kanan atau kiri? Kiri. Ya itu kan kayak leadership zaman saya dulu ya. Mau pacaran sama siapa? Tanya saya. Mau kerja di mana? Nanya saya. Mau pergi keluar lewat kanan, lewat kiri? Tanya saya. Ada jerawat, doanya gimana? Tanya saya. Ada tikus di rumah? Tanya saya. Ada hujan apa enggak? Tanya saya. Akhirnya kita menjadi orang anak Tuhan yang tidak terampil mengambil keputusan berdasarkan definisi personal kita. Nah ini pentingnya kita duduk, tenang, merenung, dan mendefinisi ulang banyak hal di ruang tunggu. Gitu. Silakan diterjemahkan sendiri. Waduh. Kapan waktunya? Silakan terjemahkan sendiri. Iya, soalnya aku jadi keinget satu nih, Pastor. Ada satu ilustrasi yang dari zaman aku SD tuh waktu itu tuh. Mungkin udah ilustrasi yang meng-Indonesia, udah nggak mendunia lah, Indonesia doang. Nah ini ada nenek-nenek nih, Pastor. Ini ilustrasi doang ya. Nenek-nenek dia itu lagi banjir. Tahu udah banjir di depan nih. Terus dia bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Kirimkan malaikatmu Tuhan untuk menolong aku gitu kan. Nah udah nih langsung habis setelah doa tersebut tahu-tahu ada tim SAR nih datang. Tok. Ayo Bu keluar Bu, kita punya jeep yang gede nih. Ayo cepet nih bisa nih gitu kan. Dia bilang tenang gak apa-apa yang lain dulu. Tuhan yang nanti nolong. Dia nunggu, dia memilih buat nunggu Pastor. Udah air mulai selutut nih. Tuhan tolong aku Tuhan, kirimkan malaikatmu seperti itu kan. Mulai nih tetangga sebelah juga mulai panik. Nih ibu ini di mana nenek ini nih? Dia cariin, ketemu masih di rumah. Diketok lagi pintunya, masih selutut kan Pastor. Dia, tenang gak apa-apa, Tuhan yang tolong. Terus tuh sampai akhirnya udah sampai satu sini, udah nolong pakai kapal. Si nenek ini terbilang tenang, malaikat bakal nolong nanti. Sampai neneknya naik ke atas atap, tim SAR naik helikopter. Dia bilang tenang, Tuhan akan tolong. Nah ini kan satu hal yang dia memilih untuk menunggu, padahal sebetulnya Tuhan udah mau nolong berkali-kali gitu. Nah kalau kasusnya yang tadi mungkin dipertanyakan adalah seperti ini Pastor, kayak sometimes apa yang kita tunggu itu gimana cara membuktikan kalau itu benar atau enggak. Dan apa ya, lampu hijaunya untuk yes kita ambil deh dan kita jalan. Nah itu apa Pastor? Biasanya masih ranah asumsi. Jadi jangan disimpulkan menjadi kesimpulan pasti. Ketika beberapa tantangan, beberapa hadangan terjadi. Artinya sepertinya semesta belum terlalu mendukung gitu. ya kan, loh koknya ke kiri susah, ke kanan susah, ke depan susah, ke belakang susah. Mungkin itu waktunya kita nunggu. Gitu. Ya kan? Makanya penting banget tuh kita punya sebuah personal hubungan sih, karena saya tidak bisa mendefinisikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Begitu. Nah, supaya kita tahu bahwa kapan waktunya nih yang paling tepat untuk tidak lagi menunggu dan mengambil sebuah tindakan. Nanti juga kita tahu persis apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, biasanya makanya saya kalau udah coba cara A, cara B, cara C, cara D gagal, langsung saya diem sama istri nih. Rasanya tanda-tanda semesta meminta kita. Waktu saya mau punya anak, coba cara A, cara B, cara C, cara D, plus D, min, semua cara. Kok nggak berhasil ya? Oh mungkin waktunya nunggu. Gitu. Ya kan? Kalau mau bypass bisa aja, adopsi atau bayi tabung atau semua. Tapi mungkin itu waktunya nunggu. Sambil mencoba, sambil membiarkan ruang Tuhan bekerja gitu. Sampai ada waktunya ya keluar dari ruang tunggu. Tanpa diplanningkan, tanpa embel-embel seperti dulu, akhirnya dapat gitu aja. Tanpa effort. Gitu. Jadi ya itulah, saya gak bilang bermain ya, berseni hidup dengan Tuhan secara personal, pribadi masing-masing. Gitu. Mantap. Jadi jangan dihilangkan faktor Tuhannya ya, karena itu penting ya. Oke, nah pertanyaan yang berikutnya adalah seperti ini. Kak, bagaimana sih caranya bisa lepas dari addictions? Apapun itu, karena mungkin terlepas dari apa? Addictions, keterikatan, kecanduan, apapun itu. Nah itu jadi mungkin udah waktu lama misalnya dari dulu. Nah gimana cara lepas sih Pastor?
Ya, sekarang itu menjadi masalah penting ya. Saya menangani akhirnya orang awalnya depresi, lalu dikasih solusi dari dokter, dan akhirnya kecanduan obat dokter itu. Ada yang di game online, ada yang di seks, ada yang apalah semua. Definisi addiction menurut kacamata saya adalah kehilangan rasa cukup dalam hidup. Makanya Filipus bilang gini, wah saya demen banget, buat saya tuh Filipus tuh jenius secara rohani. Dia cuma bilang gini, tunjukkanlah Bapa, itu udah cukup bagiku. Apa yang kita dapatkan kalau hubungan kita deep dengan Tuhan? Rasa cukup. Rasa cukup itu hanya bisa didapatkan dalam Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita menemukan rasa cukup di dalam Tuhan? Kita nggak akan terprovokasi dengan addiction manapun. Karena udah penuh di sininya. Yesus tuh cukup gak buat kita? Kalau pertanyaan itu kita menjawab mulai ragu, maka kita perlu objek-objek lain. Dan objek apapun punya potensi membuat kita adiksi. Makanan, apapun lah itu. Makanya rasa cukup itu kekayaan kita sebenarnya. Nah, setan itu kan berusaha membuat dan memprovokasi rasa kurang kita supaya bisa memanfaatkan kita gitu kan. Kayak Adam dan Hawa. Mereka kurang apa sih dalam hidup pertama kali? Kalau Adam gombalin Hawa, dunia milik kita berdua. Bener kok. Ya, dan mereka kan pasangan pertama yang gak punya mantan dan mertua ya. Jadi Iya. Dan mungkin gak punya puser juga kali ya. punya puser, ya. Gak punya puser juga kelihatannya sih. Ya. Gitu. Tapi lihat kejatuhan mereka tuh sederhana. Mereka punya semua. Saya membayangkan kalau Adam itu jatuhin 1 kilogram emas dari kantongnya. Mungkin malaikat akan bilang tolong jangan buang sampah sembarangan. Wah, saking tajirnya. Karena mereka punya semua. Nah masuklah satu strategi setan yang masih dipakai sampai hari ini. Mungkin tidak ditulis teksnya kayak gitu. Tapi mungkin bahasanya kayak gini. Yakin Pak udah punya semua. Coba pikir-pikir lagi. Ada satu yang belum Bapak dan Ibu punya. Itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Rasa kurang kita diprovokasi itu asal muasal orang kecanduan. Makanya orang sering datang sama kita kan. Gak mau naik kapal pesiar, gak mau nambah mobil, gak mau upgrade rumah. Tadinya kita tenang, tapi ada orang yang memprovokasi kita. Gak kepengen upgrade handphone. Lagi ada promo loh. Lah tadinya kita bersyukur dengan apa yang ada, kenapa rasa kurang kita jadi. Karena ada yang mau diprospek dalam hidup kita. Orang tahu kalau saya bisa mengisi rasa kurang, maka saya bisa mendapatkan apapun dari orang itu. Ngeri kan? Makanya rasa cukup itu penting. Saudara pernah lihat gak? Dalam resepsi pernikahan, ketika pendeta doa makan, belum amin, orang udah ngantri udah makan, betul gak? Karena di tengah ruangan yang penuh makanan, berisi orang-orang yang takut orang lain kenyang duluan. Takut somainya habis, takut ininya habis. Akhirnya kita gak enjoy dengan acara itu karena kita takut orang dapat duluan. Makanya makanan belum habis, orang ngeluarin plastik atau Tupperware. Ikannya masih utuh, kepalanya dibawa pulang. Sekarang bunga pun dibawa pulang. Iya kan? Nah makanya apa sih yang mendorong orang-orang lakukan itu? Rasa kurang. Gitu, rasa kurang yang tidak terfasilitasi. Bayangin kalau rasa kurang tidak tercukupi. Satu suami kurang, satu istri kurang, satu gereja kurang. Semua kacamatanya kurang. Nah adiksi itu terselesaikan oleh rasa cukup yang didatangkan lewat kebenaran firman yang memenuhi hati kita. Kayak cukup aja, udah. Cukup dah. Yesus itu cukup, udah selesai. Kita nggak bergantung dengan apa dan siapapun karena sejatinya Tuhan itu cukup. Gitu. Mantap sekali. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik nih, Pastor. Jadi ingat Jonathan, ini menarik semuanya ya. Enggak. Oke. Aku bosenan orangnya. Jadi sambil nunggu bikin cara sendiri boleh enggak? Jadi misalnya gini nih, dia tahu lagi nunggu, ya. Tapi karena dia bosenan, dia udah deh kita bikin cara sesuatu yuk biar nunggu itu menyenangkan, biar tetap semangat terus buat menunggu, semangat buat menunggu, Pastor. Nah kira-kira oke nggak itu? Ya buat saya
menunggu juga melahirkan kreativitas dalam kehidupan setiap kita gitu. Biasanya orang jadi makin kreatif kalau lagi nunggu, ya kan, ngakalin apa aja gitu. Kayak anak saya cuma boleh main gadget hari Sabtu doang gitu. Nah dari hari Senin sampai Jumat dia kreatif tuh, ya kan. Nanti panci mamanya lah dimainin, nanti inilah dimainin gitu, ya kan. Nanti apalah semua dia bisa buat semua versi dari apa yang ada. Kalau itu bisa kita lakukan baik, tapi terkadang kita nggak punya fasilitas dan support system untuk buat kita kreatif. Jadi ada momen tertentu yang benar-benar kadang-kadang Tuhan bawa kita tanpa support system untuk kreatif gitu. Ya kan, waktu Yesus dibawa ke padang gurun, ya udah nunggu di situ. Gak ada fasilitas apa, masa ngitung pasir gitu 1, 2, ya udah diem aja nunggu gitu. Tapi ketika ada yang bisa dilakukan, orang makin kreatif biasanya di situ. Makanya banyak hal juga bisa didapatkan. Biasanya di ruang tunggu orang mendapatkan ide-ide baru, kreativitas baru, hal-hal yang baru dan hal-hal yang mahal gitu, ya kan. Makanya orang bilang, wow, ada banyak orang dapat ide biasa di toilet karena sambil menunggu aktivitas toilet selesai pulang dong dapat ide. Tapi nggak selalu lah, nanti pada ngantri semua nyari ide di toilet. Nggak masalah sih menurut saya. Nggak masalah ya. Iya. Asal jangan melenceng aja. Jangan tabrak yang waktunya belum diterima ya harus diterima Oke, itu. Mantap. Mungkin pertanyaan terakhir yang berhubungan dengan nunggu ya. Nah ini tadi kan Pastor ada bilang kalau kita nunggu tuh nggak sendirian. Tuhan Yesus juga ada di situ buat nunggu bareng sama kita lah ya. Jadi kita bisa bergaul sama Tuhan. Gimana kalau di ruang tunggu ini justru rasanya Tuhan tuh jauh banget. Sama sekali nggak bisa merasakan Tuhan dan kayaknya Tuhan tuh diem aja gitu. Gimana tuh Pastor? Ya makanya gini, kita harus sepakat dulu bahwa ikut Tuhan tidak boleh dengan perasaan aja. Atau nggak stabilnya itu stabil, nggak stabil terus gitu maksudnya kan? Konsisten untuk tidak konsisten. Jadi jangan berdasarkan oleh perasaan ya Pastor ya. Oke, so thank you banget Pastor buat Sama-sama. message-nya, Thank you, buat Q&A-nya semuanya juga terima kasih. Siapa di sini yang diberkatin? Thank you. Wah, thank you banget Pastor ya. Thank you. Thank you. Oke.